rusak nih. Kang. Mendekati, ya. Serius amat, lagi bikin apa sih? Saya lagi bikin lagu. Bikin lagu? Terakhir saya bikin lagu tahun 98. Zaman Lepor masih. Kang katanya mau bikin lirik death metal tadi. Katanya mau. Itu saya udah cariin Death itu. metal. Hah? Ini death metal, lagi nyobain aja. Bulura death metal, bulura death metal. Kamu ada referensi gitu, apa maksudnya? Ada, tapi kita sapa dulu bro NCIS yang ada di rumah. Ketemu lagi di DC Musik kita. Jangan berisik. Hang fair. Jangan berisik. Mari ngomong yang baik. Kang, ngomongin soal bikin lirik death metal. Saya ini lagi buka-buka referensi, Kang. Ini kaset-kaset lama. Ada contoh? Ada juga video teasernya nih kalau mau. Ini bandnya mau datang ke sini lah, mau latihan. Latihan? Mereka Sekarang? jago. Iya sekarang. Waduh. Urusan pembayaran udah kelar. Tenang. Woles. Coba. Nih videonya nih. Kami terbentuk dari satu pikiran dengan 1000 tujuan dan sempurna direkatkan. Senyawa dalam setiap nada, baik, rasa dan serat api. Kami saya gunung ledak pencari panas. Nah, ini paling jago kalau bikin lirik death Tapi metal. ngomong apa dia? Wah, ini mah udah paling jago. Mereka mau latihan di sini, Kang. Kang, udah mau datang, Kang. Kang, udah mau nyampe, udah di depan. Ntar. Saya jemput dulu, Kang. Mereka mau kesini, udah mau nyampe. Ya, asal Kan mau bayar lah. latihan. bayar mah pasti aman. Metal. Udah pada datang. Ih, selamat datang. Siap. Ini. Eh, Nih, Kang Budi. ya. Hellcraft. Francis. Please welcome Hellcraft. Have a seat, have a seat. Silakan makan kertasnya. Have a seat. Di, mana yang jagoan bikin lirik tuh yang mana? Yang di antara mereka yang paling banyak bikin lirik. Kebetulan saya, Kang. Pengen tahu nih, ini kan saya ngomongin tentang Ibu Lurah dan pembuatan EKTP. Ya. Sebenarnya, kalau lagu-lagu metal itu biasanya mengenai apa? Namanya juga death metal, Kang. Oh, Mati dan metal. waduh. Iya. Allah Akbar. Mati dan Mati dan metal. Kang Budi, daripada ngobrol-ngobrol gitu dulu, mending lihat dulu penampilan dari Hellcraft, bagaimana mereka performnya dan lirik yang tadi Kang Budi mau coba bandingkan pembuatan lirik. Tinggal Mereka ditambahin. mau main? Kamu latihan. bayar nggak? Udah, baik. Bagus. Ya sekarang silahkan mau latihan di studio ini. Ya, boleh, Kang ya? Jangan lupa nanti bayar token. Token listrik ya? Token listrik, aman. Siap. Ya. Teruntuk siapapun yang pernah mengutuk, menghalang, bermulut manis dan lidah bercabang. Demi mulut terbungkam yang sengaja kami jaga, hingga dia meronta menunggu masa. Kami terbentuk dari satu pikiran, dengan 1000 tujuan dan sempurna direkatkan. Senyawa dalam setiap nada, baik, rasa dan serat api. Kami saya gunung ledak pencari panas, mengatui setiap sinis dengan ancaman maha ganas. Api tersulut, berkobar berdasar liar menyambut dalam maut.
Tugas yang sukses, bakalan sakit, sedikit sadar, tanpa berpikir, ku rasa presentasi vaksin. Dan kawal pemilu, pikiran meracun, senjata, naik senderun, cenderung. Pemadam gigi gerak, eksekusi senjata tutup, malu kodak. Sonasi tak membaca, saya tinggal itu lepas. Demi kawanan yang damai berbagi asa, berbagi dan tetap puas. Angkat botol tinggi, salah tutup dedikasi. Kejar aktivis kami kali ini sepakat distorsi. Jadi oke, demi nazar kami komplain. Jadi oke, demi nazar kami komplain. Bakalan sakit, sedikit sadar, tanpa berpikir, ku rasa senjata vaksin. Kacauan pemilu, pastikan meracun, senjata dari senderun, kotoran. Pemadam gigi gerak, eksekusi senjata tutup, malu kodak. Sonasi tak membaca, Boleh tepuk tangan. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ragu-ragu Icuk. Tadi itu saya saking terlena. Nah, bukan Enak musiknya. Tapi ada hubungan nggak lirik yang tadi dengan apa sejarah pendirian band ini? Ada kaitannya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Janji api. Janji api. Janji api lebih ke eksistensi bermusik sih. Jadi ketika kita dipertemuin di band ini, ya jadilah lagu ini. Lebih eksistensi bermusik. Kalau tadi Kala Maut, Kalau Maut itu sebenarnya cuma intro pendahuluan dari album aja. Nah di intronya itu agak lebih jelas Kang tadi Iya. liriknya dibanding waktu growlingnya Jap. oh iya iya iya. Kan? Pas Kala Maut malah kita lebih bisa ngedengar. Ya kan? Oke kan? Ya oke deh, yang minimal kan saya jadi ngerti cara membuat lirik metal tuh kayak apa. Death metal, ngerti. Nah coba kita sekarang dengarkan dari lagu yang berikutnya. Kedengeran nggak nih liriknya sama Kang Budi nih? Death-nya. Atau tetap masih nyanyinya begitu? Ya udah sok latihan Lagu aja. berikutnya ya? Hah? Oke. Hajar! Ntar dulu judulnya apa nih? Agresi semu. Agresi semu. Agresi semu. Agresi semu. Iya. Oke.
Francis balik lagi di DC musik kita bareng Hellcrash. Wow. Kang, keren. Udah Ntar mau dulu masalah keren-keren. 2 lagu, masih ada berapa lagu lagi sih Kang? Dari Masih banyak ini saya lagi baca nih. lirik. Langsung saya download barusan. Wes. Ngomong apa saya bilang? Ternyata agresi semu ini ada bendera simbol kebodohan dan kesucian mencabik moral, membunuh akal, aura nafsu, amarah terkutuk, bersemboyan, mari berperang. Wah, tapi tadi kedengerannya nggak begitu. Kedengarannya Itu apa Kang? masalahnya. Nggak, maksud saya ada nggak respon dari mereka mengenai kebangsaan tadi atau mengenai hal-hal yang tadi lah? Sebenarnya kritik sosial paling gampang diangkat karena gampang dilihat di mana-mana gitu. Betul. Kayak kita keluar rumah aja kita ngeliat anak kecil ngorek-ngorek sampah tuh jadi bisa dilirik. Di Hellcrash ini semua lagunya bercerita tentang kritik sosial. Harus melulu atau tidak? Kebanyakan sih ya, karena saya yang bikin lirik. Kebanyakan iya ya. Karena Udah banyak bikin masalah dia. Oh. Udah banyak masalah. Tapi dia berarti Hidupnya, tukang udah banyak kritik, tukang kritik juga. Belum tentu dia punya masalah kan? Karena saya nggak bisa bikin lirik selain dari itu gitu. Maksudnya tema itu kan paling gampang, kayak tadi saya bilang, paling gampang dibikin karena apa yang kita lihat sehari-hari itu bisa jadi sebuah lirik gitu. Ini daripada saya keluar-keluar di sosial media, mendingan saya jadiin karya aja di album. Gitu. Benar Saya- ini. Ada benernya ya, ada benernya itu ya. Coba kalau yang paling apa bisa diceritain prosesnya itu seperti apa? Tiba-tiba muncul inspirasinya dari mana? Sebenarnya dari TV, dari apa semua tuh bisa direkam lah di kepala gitu. Oh. Dan media buat ngeluangin itu kan ya kebetulan saya juga nggak terlalu aktif di sosial media. Jadi Nah, begitu di sini aja. ditarik jadi member di band, ya udah tuangin aja ke situ gitu. Tuangin di sini. Iya. Terus gini, pendalaman dari band-band metal sebetulnya mereka ini keluar dari sebuah kegelapan. Kegelapan yang dimaksud tuh tidak selamanya ini negatif. Tapi ada perjalanan, ada proses. Maka dari itu sebenarnya ada nama Hellcrash. Menurut saya ini ada cerita atau sejarah panjang mengenai nama Hellcrash-nya sendiri. Jadi saya ingin bertanya sebetulnya Hellcrash itu apa maknanya nama ini? Siapa nih yang mencetus nama? Jadi Hellcrash. pada saat bikin band itu ada saya sama BJ, sama ada vokalis yang sebelumnya, Wiro namanya. Terus? Bertiga terbentuknya, Terus. lagi minum-minum air keras. Ah? Es batu. Oh, Air keras, jadinya Hellcrash.
Oh. Keras. Benar. Lidahnya kepleset, lidahnya. Dari Ya, Biar keren aja. Kalau air keras kan terlalu kayaknya, ntar ditanya lagi susah lagi jawabnya. Air keras kenapa gitu. Ini beneran bukan sok-sok nyari referensi dari bahasa Inggris Enggak. Dari neraka dulu. Akhirnya nyari juga yang sama kayak air keras, apa bahasa Inggrisnya apa yang mendekati gitu ya. Hell keras akhirnya kita dapatnya. Oh, filosofinya katanya tidak dalam, tapi tetap ada cerita di Ada balik ceritanya. itu. Pasti ada. Ini menarik nih. Ya mau lagi latihan. Mau lah. Ya udah. Gimana? Lanjut aja. Oke ya. Oke. Boleh. Ya, Lagi ya. black it. Ideologi jalanan, hell keras. Nih gue saranin nih buat berensis yang di rumah nih. Kalau nonton DC-DC musik kita, audionya yang gede, soundnya yang gede. Biar kerasa enaknya, bener nggak kamu? Iya. Volumenya tuh, Walaupun malam-malam. justru Mi ya. di saat semua hening yang kedengeran cuman Global TV, DC-DC musik kita terus hell keras. Enak. Tapi kalau didengerinnya di handphone, Handphone. ya, kurang ini. Jadi yang pakai sound apalah di kamar gitu. Ya, pakai itu Stiker tambahan. home theater gitu biar kedengeran balance-nya. Oh, Barusan di saya sekitarnya semua. juga menikmati banget di sini. Sedih lagu yang barusannya. Kenapa sedih? Ideologi jalanan itu sedih. Sedih. Ideologi jalanan. Nih, Ah. tersisa
sejengkol. apa? Sejengkal kesabaran. Sejengkal kesabaran. Bener nih, Oh, bener. sedih. Cuma sampai situ doang. Nikmati syahwat aroma. Wah, gimana ini? Ini beneran? Nikmati syahwat aroma. Iya kan? Iya. Tengkulak pemberli kasus, penjara bukan tempat penjara. Kira-kira band ini ada apa yang mempengaruhi tidak? Atau bahasa Inggrisnya ada yang menginfluensa nggak? Atau ada inspirasi dari mana tiba-tiba coba bercerita tentang band ini nih. Sebenarnya sih kalau untuk influence sama yang mempengaruhi kita tuh beda-beda sih sebenarnya. Makanya menurut gua musiknya si Hellcrash itu lumayan unik. Jadi walaupun genrenya genre garis besar death metal, tapi lumayan unik karena masing-masing personil di sini punya pengaruh dari berbeda-beda gitu. Unsurnya beda-beda. Boleh. Pengen tahu boleh nggak satu-satu yang, Oke. yang paling disukainya sama masing-masing? Karena kan itu sangat berpengaruh soalnya. Iya. Iya. Coba dari BJ dulu. BJ. Kalau kayak yang didengar gitu sih apa aja gue dengar. Oh. Cuma lebih suka kayak musik-musik yang apa ya, kayak musik ambience gitu yang halu-halu gitu. Halu? Yang lebih ke nuansa lah gitu. Tematik ya. Ambience. Ambience. Gang. Nih, tentang Ambience. Kalau gua Kang Budi emang dasarnya dari dulu sukanya death metal. Makanya jadi kental death metal di ketukan drumnya kental death metal. gitu ya. Iya. Paling dia. Lo apa? Cerita dong tentang diri lu. Ini ngeganggu kamera. Ini gua kayak kenal. Ini OB apa nih? Iya, baru. Ini mau diikat nggak nih? Nggak usah biarin. Kang, Gimana? Gue lagi Karyawan. nanya ini. Gimana? Lu pengaruhnya apa yang mempengaruhi lo? Sama sih kayak lebih death metal gitu. Death metal? Cuma ada campuran kayak tipikal progresifnya. Progresif ya. progresif. Wah, ini berat nih. Death metal progresif. Mainnya dia sama jazz biasanya Jazz. kalau Pink Floyd dan gitu. Pink Floyd bukan jazz. Kan progresif katanya. Oh, iya. Rush gitu. Ya, ras. Ya. Saya ngefans Pantera. Pantera. Iya. Yang di itu yang tumpang. Itu lain, Kang. Sepultura. Itu lain lagi Sepultura. Sepultura. Pantura. Pantura. Tuntutan rakyat. Iya. Cowboys from Hell. Anda dari ormas mana? Gimana? Apa yang mempengaruhi? Kurang lebih sama Jeff sih Pantera juga. Pantera Pantera juga. juga. Pantera juga. Wih, bener. Panas? Masih panas, Jang? Kang, panas kene? Udah. Baru. Kang Sandi ini mah. Kang, enggak ini yang kerja di sini. Baru. Obe. Belum dikenal. Bahe deh. Telatnya kotak. Tumpah. Ini OB bagus siapa sih ini? Rada-rada ini kurang attitude-nya gimana sih Kang tuh? Terus balik lagi. Wah, ini ketan hitam nih. Kopi kita nih. Enak atuh. Sampai mana tadi? Masalah pekerjaan, Masalah pekerjaan. atau yang mempengaruhi tadi. Ini nih. Jawab, Je. Dia yang bikin. Banyak kan bikin notasi dia soalnya. Kalau dari gitar sih, gue suka banget sama David Gilmour sih. Floyd kan Masih di naif ya dia. dia nggak main gitar juga di Naif. Jimmy Page, bukan. Pink Floyd. David Gilmour. Benar. Tapi saya cermati kebanyakan orang, oh ini death metal, begitu aja. Ini death metal. Ya, Nah bedanya apa sebetulnya keunikan yang tadi dimaksud di Hellcrash? Secara detailnya sih kita yang paling kuat di sini kekuatan kita menurut gua kalau di Hellcrash di liriknya sendiri. Kekuatannya di Liriknya lirik. termasuk punya apa yang kuat lah di Hellcrash. Karena juga selain vokal growlnya juga ada nada vokal yang seperti skits kayak semacam orasi gitu. Oke. Yang menyemangati atau istilahnya ya Intimidatif.
Itu kayak Provokatif. Sebenarnya kita nggak, intinya walaupun dibilang death metal, cuman sebisa mungkin nggak membatasi dalam era dalam ruang lingkup death metal gitu. Misalkan gue mau improve, ada vokal clean, ya udah terserah gue seenaknya aja gitu. Oh. Kita main musik indie ya udah bebasin aja. Iya, Gitu iya, kan. iya, Jadi paham. di sini nggak ada batasan harus begini, enggak. Udah bebasin aja. Selama itu kita bilang itu oke, ya udah. Oke. Fokus aja gitu. Terus punya target nggak satu lagi nih buat target ke depan Hellcrash ini? targetnya sebetulnya kita nggak terlalu punya target untuk ke depan kayak gimana ya. Jadi berjalan biasa aja. Soalnya, sorry gua potong. Ini kan pengalaman dari pernah tergabung di beberapa band. Iya, iya betul. Benar Gitu nih kan? semuanya nih. Siapa tahu ada yang tidak tercapai atau apa, tapi gini. Ah. Nanti obrolan ini khusus. Oke? Nanti. Ya udah, oke, Bro Esi jangan kemana-mana, tetap di DC musik kita bareng Hellcrash. Andian, Ya Kang? ini ruang intimnya DC-DC nih. Di sini Iya nih. orang-orang nggak bisa dengar kita. Tenang, rahasia. Kita berdua doang Kang? Ya iya, ini ada yang mau ditanyain nih. Tentang motivasi Andian ini mendirikan lagi atau membangunkan lagi band Hellcrash nih. Apa itu gara-gara ada kecewa nih sama band-band yang lain nih, yang sebelumnya tuh? Oh, sebetulnya nggak gitu juga sih Kang. Jadi si Hellcrash itu udah ada dari 2011. Oh, Dan kebetulan di band sebelumnya juga masing-masing kan punya band masing-masing. Kesibukannya juga sibuk di band masing-masing. Jadi adanya Hellcrash. Nah setelah sekarang saya udah nggak di band yang sebelumnya, ya. makanya di situ ya berarti ya Hellcrash ini bisa dijalankan kembali gitu. Oh gitu. Mm-mm. Tapi kan khawatirnya gini, pada saat si Hellcrash nanti ada di puncak karir, lu ninggalin lagi. Wah, enggak Kang. Jadi kalau misalkan ninggalin sih sebetulnya kalau nggak ada sebab, kalau nggak ada apa-apa juga mungkin ya pokoknya kalau misalkan emang bisa jalan bareng, harmonis bareng-bareng ya nggak mungkin ninggalin. Ya, ini sih ini band terakhir saya. Oh gitu. Hellcrash. Iya iya deh. Tapi kan gini, zaman dulu pernah disiksa kubur ya, terus di Death Squad ya. Ya, Itu kan ada fansnya tuh. ya. Nah itu pertanggungjawaban sama teman-teman fans itu gimana? Mengakomodir mereka tuh. Ya memang sulit di situ juga karena banyak pro dan kontra kan nggak mungkin semuanya tahu sebabnya juga. Tapi pada akhirnya mereka nanti juga akhirnya bisa tahu sendiri dan bisa saling pada misalkan di bagian-bagian mungkin nanti ada tour atau temu jumpa nanti mereka juga akhirnya bisa tetap bareng-bareng lagi. Jadi nggak harus jadi kayak ada blok-blokan antar band fanbase-nya tapi nggak. Malah mereka bergabung kok kalau misalkan saya lihat. Ya. Iya deh. Ini tapi buat pertanyaan terakhir nih. Ya. Oke. Lu Apalagi, jawab Kang? nih sejujur-jujurnya. Udah mulai Kang musiknya. Ini yang main drum siapa ya? Sikat. Ini kenapa duluan main? Gue lagi Kan udah ganti. keluarin. Udah diganti. Aduh. Wah, guru gua lagi yang gantiin. Andian. Andi. Aduh. Beneran nih, udah diganti. Udah. Mang, Edun, Gantian. Edun, Jadi Andian sampai di sini aja. Thank you. Yuk lanjut. Lanjut. Kalau gua ngikut dia aja. Aduh, udah aja gini. Ini kan Kang Sandi ini, Kaget banget. Kang Sandi Ada ini guru udah gua di punya sini. band juga, jangan diganggu. Ya. Bandnya nggak kurang nggak lebih. Pas. Pas. Jadi sekarang lu deh yang main lanjutin lah. Buru-buru. Buru-buru. Dari suhu gua. Ayo. Ayo Andi. Gila ada guru gua di sini. Gua jadi grogi mainnya.
Bingkai Bangkai Hellcrash. Tar. Bro Ersis juga pasti ngeliat tadi. Gugup nih gue ada Pak Guru, tapi bentar doang abis itu kayak lagi dinilai gitu. Soalnya kita berdua lagi di ruang intim, tiba-tiba ada yang main duluan. Pasti gugup. Ternyata, aduh ini Kang Sandi. Saya tadi diminta sama teman-teman Hellcrash, bisa gantiin Andian tadi buat di DC-DC. Katanya Tuh, begitu. pertanyaannya nyambung Kang Sandi. Tadi saya tanya, kalau Hellcrash nanti ada di puncak karir, lu bakal ninggalin band itu lagi? Oh nggak? pasti. Gitu kan? Pasti ya. Kalau bisa dipercepat lah. Udah ada karirnya. Bener Kena kan? nih gue. Gitu. Buat Andian nih. Soalnya Indonesian Ini Please. Indonesia. Nah, kata Andian nih ngefans pisan ke Oh. Kang Sandi. Ya gua pengen denger cerita mengenai Kang Sandi. Menurut Andian gimana? Kalau Mas Andi sih udah lama tahu ya dari Iya. zaman Jukem. Ya. Kurang camping. Kurang camping. Dari zaman Jukem terus akhirnya sempat tertarik nyari sekolah drum, sempat mau sekolah. Kak Sandi akhirnya lesnya. Walaupun termasuk murid paling bandel katanya. Paling Sandi bangor ya. dia. Bangor. Jadi kalau Sandi habis ngajar, diajarin ini, suruh ajarin ini. Sandi kan lumayan galak kalau ngajar. Sandi keluar beli somai, gua nggak latihan itu lagi. Ikut jualan somai. Tapi sampai sekarang masih mantau ya? Masih, Mantau. apalagi sekarang sama yang pas band. Tadi katanya lihat apa di Insta story-nya? Iya, makanya tadi udah curiga, ini kayak Asandi, gue bilang gitu, tapi pas gue liat Instastory kok dia mau ke bandara mau ke Aceh, berarti bukan Asandi. Berarti sampai sekarang masih memantau. Tapi dulu kursus waktu SMA ya? Masih sekolah, iya. SMP SMA? Dari SMA kayaknya. SMA. Dari SMA. Jadi yang murid gua kan macam-macam, ada yang posan tobing, termasuk bengal juga. Sebulan masuk 3 bulan libur. Kabur. Masih tagih kan gua libur. Oh ya udahlah gitu. Tapi dia termasuk yang apa namanya? Dia bilang tadi diajarin A gitu ya, gue tinggalin main yang lain. Tapi termasuk cepat, Andiannya termasuk cepat. Dia dulu juga udah bisa main speed kayak gitu, tapi emang dulu masih belum rata. Tapi makin kesini, gue makin ngeliat bahwa dia ini adalah seorang yang konsisten. Dia tuh sangat fokus sama apa yang dia kerjain. Ya. Dulu masih di Siksa kubur. Ya. Kemudian dia ngebentuk Death Squad, kemudian juga akhirnya Hellcrash. Dan dia tahu penempatan dirinya. Dia pada saat jadi seorang drummer, jadi seorang ayah sekarang gitu ya. Terus jadi pengusaha juga. Pengusaha apaan? Pengusaha tato. Pengusaha tato. Dan dia tahu kalau gue harus bandel, gue bandel. Tapi kalau gue harus ngeband, gue ngeband. Itu Andian. Wah, terima kasih Asandi. Teladan. Nah, karena banyak musisi yang pada saat dia bandel, pada saat ngeband dia bandel, akhirnya bandnya nggak jadi apa-apa juga. Bandel terus. Keras Jadi pakai dia konsisten dengan apa? dengan bandelnya. Hidup bandel. Istrinya nonton kayak ini. Nonton. Oh nonton. Berantem lagi deh. Ini ada yang mau bernostalgia kayaknya guru sama murid. Oh iya. Kita nontonin nanti, tapi Bro Ersis di rumah jangan kemana-mana karena abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama band The DC Shout Out. Ya bakal keren banget. Silakan kalau mau lanjutkan lagi. Oh udah. Jangan kemana-mana Bro Ersis, tetap di DC Musik kita.
Francis di rumah, Fiskra. Oke. Keras, Om Sandi, Budi, Fiskra. Mau ngobrol? apa? Fiskral. Fiskra. Ah, kalau saya menarik sama namanya nih. Ya. Tadi kan Hellcrash katanya ada sejarahnya dari air keras jadi Hellcrash. Jadi Hellcrash. Fiskral ini apa gitu? Fiskral sebenarnya dari kata Fiskeral kalau di luar negeri. Fiskeral. Cuman pas kita nyari nama ini, luar negeri itu ada band yang udah pakai nama Fiskeral. Akhirnya kita tipoin aja nih, tapi namanya sama gitu. Oh gitu. Ya, arti dari Fiskral sebenarnya mendalam. Mendalam. Dulu kita sebenarnya sama sih seperti Hellcrash dan kawan-kawan juga. Berdirinya Fiskral ini berdasarkan dari beberapa band gitu. Oh, gabungan gabungan juga. juga. Tapi artinya bukan plesetan gitu ya, nggak? Bukan kayak apa tadi Hellcrash dari air keras. Ya, artinya mendalam. Mendalam. Aja gitu, mendalam. Nah gini, ini mumpung ada Kang Sandi. Ya, Kang Sandi, lihat band tadi Fiskral sama Hellcrash tadi kan kita dengerin. Iya. Itu bedanya apa sih? Kalau buat saya, sarwawe, kata orang Sunda sama. Tapi pasti tentu ada bedanya. Unik nih dua-duanya. Apa tuh, Kang? Sebuah musik yang dimainkan oleh orang yang berbeda, dengan influence yang berbeda, referensi yang beda, pasti akan hasilnya beda. Walaupun mungkin orang awam ngedengarnya, sama-sama aja. Growl juga, scream juga, shred juga. Tapi akan beda, pasti akan beda. Pasti beda ya? Pasti beda, Sekalipun mereka bilang death metal sama, tetap beda. pasti akan beda. Nah, kalau sekarang dari Hellcrash sendiri, kalau udah tahu kata Kang Sandi itu beda, kira-kira apa keunikan dari si Fiskral nih? Kata Hellcrash. Drummernya gondrong. Bedanya di itu. situ. Bedanya Iya. Gambarnya. Udah rumah tangga belum ya? Lihat yang gondrong. bahaya. Lihat yang gondrong dikit langsung nanya. Ini serius. Lagi nanya Hellcrash, keunikan mereka ini apa? Ini serius, ini Hellcrash. Ya, menurut Kok ini Hellcrash. serius, ini Hellcrash. Ya, Iya. menurut Hellcrash. Menurut Hellcrash. Nah. Gimana dong? Siapa yang mau jawab, Japra? Death metal ini sebenarnya banyak sih, Kang. Itu death metal ini setahu saya dibagi ada yang namanya brutal death metal, ada yang slamming death metal, Technical. ada yang technical death metal, progressive death metal banyak gitu. Cuman kita sendiri, Elka sendiri, kita pengen di area death metal aja gitu. Jadi Oke. kita bisa explore mau kayak gimana juga nggak masalah. Nah, Bedanya, kalau kita si dengar Fiskral? tadi nih, Fiskral kurang lebih mereka ini apa nih? Baru satu lagu sih mereka mesti dengerin album mereka. Ntar ada satu Satu lagi. album kan pasti mereka punya, oh gue mau mainnya begini, mau main begini. Kan nggak mungkin juga satu Udah bikin tema. album Mungkin mereka juga bisa bilang, Udah bikin album, berapa Udah lagu? album satu. Hah? Album satu doang. Satu Satu album. album, satu lagu. Satu album, 9 lagu. Satu lagu. Satu album, 5 album the best. Kalau lirik dibanding dengan Oh ya, kalau si Fiskral sebenarnya banyak terinspirasi sama kayak genosida, terus kejadian di luar itu kayak serial killer dari luar negeri gitu. Kita banyak ngambil referensi ke situ karena sebenarnya musik dari si Fiskral ini death metal yang arahnya lebih ke brutal death gitu. Sedangkan tematik dari brutal death nggak jauh dari itu. Cuman kita kemasnya sebisa mungkin kita beda dari yang lain gitu. Oke. Kita punya kabar gembira nih buat Bro Acid, para pecinta musik cadas. Untuk pertama kalinya, Awaken Metal Battle akan hadir di Indonesia. Dan Awaken Metal Battle Indonesia 2017 ini adalah ajang buat band-band musik keras Indonesia untuk bisa tampil dan berkompetisi di Wacken Open Air German. Suatu festival heavy metal terbesar di dunia. Gila itu. Ya, Wacken Metal Battle Indonesia ini terbuka untuk semua musik cadas, bisa punk, rock, and roll, hardcore, dan lainnya. Dan nantinya band yang berpartisipasi, Bro Ensis, akan dinilai oleh juri berpengalaman dan juri internasional. Gitu. Satu band yang terpilih akan dikirim ke Jerman sebagai duta Wacken Metal Battle dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh DC. Dan cuma itu, masih ada lagi. Pemenang pertama dari kompetisi Metal Battle di Jerman ini akan memperoleh hadiah sebesar 5.000 euro. Berapa tuh kalau rupiah? Setara dengan berapa? Dan juga berkesempatan bertemu dengan banyak pihak yang berkecimpung di ranah musik metal dunia, produser-produser dan banyak ya. Kebetulan nih, Hellcrash ini juga adalah salah satu band yang daftar di Wacken Metal Battle Indonesia 2017. Wis. Semoga kita.
Gimana? Nggak yakin sih, nggak yakin. Dari yang nggak yakin ini sih biasanya ya, Kang Budi ya. Jangan asal nonton lagi aja, salah lagi. Tapi by the way, nggak yakin apa segala macam, good luck lah. Ada yang ketiga, satu lagi. Nah, tiap band yang mau ikut ajang ini, gampang aja caranya bisa mendaftarkan dirinya di www.jarumcoklat.com. Yap. Ya. Dan mengirimkan rilisan fisik ke alamat di bawah ini. Jangan sampai lewatkan kesempatan emas ini ya Bro and Sis, karena ini mungkin menjadi kesempatan sekali seumur hidup buat kalian. Oke, terus ini nih Hellcrush, Kang Sandi Ya. lagi mau rilis single dengan judul Bala Maut. Daps. Ya benar ya? Iya, rencananya karena udah hampir setahun kita rilis album Kala Maut kemarin, jadi kayak kita mesti produksi satu lagu lah buat biar lebih terkesan produktifnya juga gitu loh. Oke, tadi ada Kala Maut, ada Bala Maut. Apa ini? Bala Maut nih? Kala Maut ini nama album sebenarnya. Kala Maut. Nah, dan kita bikin family base, kita pesin sedikit dari Kala Maut menjadi Bala Maut. Jadi ya pasukan-pasukan mautnya kita lah, ormas-ormas. Oke, Bro and Sis yang di rumah, kalau kalian punya band dan mau tampil di sini kayak Fiskral, gampang banget caranya. Tinggal daftarin aja band kalian ke www.jarumcoklat.com, sign up dan masukin data atau profil band kalian. Jangan lupa kasih kontak yang masih aktif yang bisa dihubungin ya. Jangan susah dihubungin. Kalau udah daftar, ajak teman-teman kalian juga buat vote band kalian biar bisa dapat voting tertinggi seperti mereka juga. Karena band-band yang sudah daftar bakal diseleksi. Akurasinya juga yoi. So, buruan ya Bro and Sis ya, supaya bisa ada di sini bareng sama kita semua. Terima kasih Bro and Sis yang ada di rumah. Terima kasih Hellcrush, sukses. Om Sandi, terima kasih. So, ini penampilan terakhir dari Fiskal. Sampai ketemu lagi di DC musik kita.